menurut saya kita masih terbelenggu dalam skema-skema studying tadi. Dan ketika alam murka dan kemudian ditariknya semua kita gelagapan, dan menurut saya yang paling stabil menerimanya apa? Ya anak-anak jalanan itu. Oke, baik. Wah, terima kasih banyak nih Kak Indra. Sungguh pemaparan yang luar biasa banget nih Kak. Jadi kita juga bisa mengubah pelajaran-pelajaran yang di masa pandemi ini kita juga bisa belajar sendiri ya Kak pastinya. Jadi Ya, kita gak harus bersandar pada pendidikan formal aja gitu ya Kak. iya, iya, benar, benar, benar. Ini juga mengubah perspektif kita juga teman-teman yang ada di sini nih Kak. Mungkin teman-teman juga masih belum tahu. Dan karena penjabaran Kakak tadi, teman-teman juga pasti mungkin perspektifnya bisa berubah nih Kak. Nah, oleh karena itu, sekarang adalah saat yang ditunggu-tunggu. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan kepada Kak Indra, silakan langsung tulis di kolom chat. Saya mau bertanya Kak, nanti akan saya panggil dan juga akan aku minta tolong buat on cam dan juga on mic untuk langsung nanya kepada Kak Indra. Atau mungkin kalau misalkan kalian ada gangguan atau mungkin apa, kalian bisa langsung tulis pertanyaannya. Nanti pertanyaannya bakal aku bacain ke Kak Indranya langsung. Oke, jadi yang pertama, aku mau persilakan kepada Kak Roger Gunawan. Dipersilakan Roger Gunawan untuk on cam dan juga on mic. Maaf Kak, kameranya di sini lagi gelap Kak. Jadi karena ruangannya gelap gitu karena lampunya rusak Kak. Oke, nggak apa-apa. Bisa langsung ditanyakan kepada Kak Indra. Oke, perkenalkan Kak, nama saya Roger Gunawan, asalnya dari DKI Jakarta. Kak Indra, saya mau bertanya Kak. Nah, jadi kan selama pandemi ini kan kita harus belajar sendiri ya. Kayak apa-apa kita harus cari sendiri, kita harus googling sendiri, YouTube sendiri. Apalagi kita nggak ada tutornya. Tutornya kan paling kalau misalnya kita offline kan paling kita ngeles gitu, dipandu sama guru langsung kan Kak. Nah, gimana sih Kak caranya kayak membangun semangat gitu di masa pandemi ini untuk terus belajar? Apalagi kan banyak sekali hal-hal yang mengganggu kita seperti kita mau rebahan aja, mau males, kayak mau main HP aja gitu Kak. Ada solusi Kak? Oke. Gini ya. Saya balik ke moderator deh asal jawab aja saya. Iya, gak apa-apa Kak, bisa langsung dijawab Kak. Saya itu orangnya nyantai banget ya, saya aduh ya sorry ya. Iya, gak apa-apa Kak. Formal banget, tapi Gak nggak apa-apa apa-apa. Kak. Langsung dijawab Teman-teman aja gini, Kak. teman-teman gini, bilang gini deh. Kemarin saya baru nulis sebuah tulisan. Ini untuk menjawab, cuman mungkin dengan bahasa yang agak lebih filosofis. Kita mengkritik pembelajaran online selama pandemi karena kita anggap pembelajaran online menyulitkan ya. Kuota mahal, kemudian kita terkendala Zoom dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya pengen bilang gini, kemarin saya nulis gini. Ada banyak saudara-saudara kita yang sudah lama belajar online. Siapa itu? Ya anak-anak yang tidak bisa sekolah. Anak-anak putus sekolah. Atau anak-anak di pedalaman. Ya, atau anak-anak yang ayah ibunya nggak ada, yang dia nggak bisa sekolah. Mereka lah sesungguhnya pembelajar online sejati, tanda kutip ya. Artinya mereka udah nggak punya sekolah dari dulu. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah mereka tidak belajar? Ternyata saya salah. Jadi mereka belajar loh teman-teman. Mereka belajar. Mereka belajar. Mereka belajar kerasnya kehidupan dari pengalaman-pengalaman pahit mereka. Bagi anak-anak suku anak dalam misalkan atau suku-suku di pedalaman, mereka belajar kesederhanaan dan ketulusan serta kejujuran dari alam. Atau dari anak-anak yang kemudian berdagang di pinggir jalan karena orang tuanya nggak ada, mereka harus menjajakan panganan dan seterusnya. Mereka belajar dari semua orang yang mereka temui. Mereka belajar hidup karena semua orang adalah guru bagi mereka. Jadi saya kemudian pikir, kenapa kemudian kita mengeluh gara-gara kita nggak bisa belajar di sekolah? Padahal menurut saya belajar itu bisa di mana saja, ya kan? Maka kemudian saya hadir pada satu kesimpulan bahwa kita
Ada satu hal yang membedakan antara studying and learning, Mas Samuel. Atau nanti siapa tadi yang bertanya, saya lupa. Ada perbedaan antara studying and learning. Studying adalah ketika kita belajar buku. Yaudah, saya baca buku, I'm studying. Oke, I'm studying. Jadi saya membaca bukunya Yuval Noah Harari, saya studying. Enough. But learning itself is the environment of studying. Kenapa kemudian kita senang sekolah? Karena di sekolah kita belajar sopan santun, kita belajar disiplin, kita belajar menghargai teman yang lagi presentasi, kita belajar berhemat ketika waktu istirahat uangnya kita simpan untuk kita tabung. Pembelajaran itu disebut juga learning. Dua-duanya belajar bahasa Indonesia, tapi kalau di Inggrisnya ada learning, ada studying. Nah, menurut saya kita selama ini terjebak dalam studying. Kita ngelihat belajar itu dalam konsep hanya dengarkan guru dan baca buku, just it. Maka ketika semuanya ditarik semua, jebrek oleh alam, kita paniknya luar biasa. Karena kita nggak bisa studying. Tapi saya bilang, kita masih bisa learning kok. Kita masih bisa belajar dari orang tua kita, bantuin mereka dagang misalkan, bantuin mereka masak, bantuin mereka membajak sawah, bantuin mereka nanam tanaman. Kita bisa learning kok. There are a lot of learning that we can do in this pandemic era. Memang studi kita terbelenggu, tapi kemudian learning kita masih terus terbuka. Menurut saya justru merdeka belajar adalah kalau kita bisa bebas dari belenggu-belenggu sekat-sekat gedung itu. Jadi kalau kita masih bangga diri dengan sekat-sekat gedung gitu, oh aku sekolahku tinggi, bertingkat, oh sekolahku kurikulumnya internasional. Menurut saya kita masih terbelenggu dalam skema-skema studying tadi. Dan ketika alam murka dan kemudian ditariknya semua kita gelagapan, dan menurut saya yang paling stabil menerimanya apa? Ya anak-anak jalanan itu. Mereka udah terbiasa dengan learning. Bagi mereka learning is everything. Mereka bisa belajar kapanpun. So, to answer tadi pertanyaan Mas tadi, Mas Indra kan kalau kita belajar kan kita lihat dari YouTube segala macam nggak ada gurunya dan segala macam. Yes, maybe kita nggak bisa 100% studying ya, but I can guarantee that we can 100% learning. Seriously. Teman-teman yang ketika pandemi mungkin nggak suka bantu orang tuanya, tiba-tiba jadi empati bantu orang tuanya. Teman-teman yang mungkin selama pandemi nggak pernah memasak di rumah, terus belajar memasak, itu is learning, man. Karena di hidup kalian nggak akan ditanya IPK. Serius. Kalian lulus tuh nggak akan ditanya IPK oleh tukang penambal jalan gitu. Misalkan ban kalian bocor, terus kalian, aduh gimana ya, ini mau nambal di mana, IPK ku 4 nih. Nggak ada pertanyaan gitu. Yang kita gunakan apa? Ini networkku aneh, aku punya teman nih, lagi-lagi hal-hal seperti itu. Networking, ya kan, public speaking, communication, dan segala macam, itu kan nggak didapat di bangku sekolah kalau kita hanya fokus studying. So, untuk mengakhiri, saya pengen bilang bahwa memang secara konsep studying kita agak terganggu, karena kita nggak bisa berhadapan langsung dengan guru, papan tulis, dan seterusnya. Tapi proses learning kita justru bertambah luar biasa besar. Kalau teman-teman pandemi kemudian melihat pandemi ini sebagai musibah, ya nggak apa-apa, saya nggak menyalahkan juga, tapi saya pengen melihat pandemi ini sebagai sebuah berkah. Ketika semua umat beragama memarahi pandemi ini karena melarang mereka untuk beribadah di rumah ibadah, tapi kita nggak pernah sadar ternyata pandemi ini juga menutup tempat-tempat maksiat loh, dan hampir di seluruh dunia. Gara-gara pandemi, tempat maksiat semua ditutup. Dan belum ada pemuka agama yang berhasil mendakwahi sehebat itu selain pandemi. Jadi kita mau ngelihat pandemi sebagai sebuah berkah atau sebuah musibah, it's up to you. Kalau saya lebih senang lihat pandemi adalah sebagai sebuah proses belajar. That's why I call it the process of learning itself. Maybe the study-nya terganggu, tapi the process of learning still going. Kayak gitu mungkin jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Indra. Oke, kita akan langsung berlanjut ke pertanyaan berikutnya, dan pertanyaan akan disampaikan oleh Kak Joya Angelica Emmanuel. Kepada Kak Joya, silakan untuk on cam dan juga on mic. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau bertanya, saat ini kan seperti yang kita tahu ada stigma bahwa degree itu bakal menentukan kita kerja di mana. Nah, melalui sertifikat itu misalnya major kita tuh jauh dari sertifikat yang kita dapat. Bagaimana kita dapat meyakinkan perusahaan untuk menerima kita sesuai dengan sertifikat yang kita dapat, tapi
there's no coherence with nggak ada hubungannya sama major yang kita ambil pas di perkuliahan. Terima kasih. Teman-teman semuanya, saya pengen bilang seperti ini. Kalau saya ngomong dengan Mbak Joya di unmute aja. Mbak Joya, kalau Mbak Joya pengen nonton bioskop ya, kan pasti ngasih tiket ya ke penjaga bioskop ya. Oke, kemudian tiketnya saya ambil. Ceritanya saya lagi penjaga nih. Oke, Mbak Joya mana tiketnya? Saya dapat tiketnya. Jeprek. Oke, Mbak Joya masuk. Nah, apakah si penjaga itu ngeliatin Mbak Joya di dalam bioskop? Enggak. Jadi si penjaga itu hanya ngecek tiket Mbak Joya saja kan? Oke. Analogi ini saya pakai dalam degree. Teman-teman semua, degree itu tiket kita. IPK itu tiket kita. Saya nggak bilang degree nggak penting. Saya nggak bilang IPK nggak penting. Itu tiket kita. Hanya untuk masuk saja. Udah, selesai. Di dalam, itu IPK nggak kepake lagi. Jadi ceritanya kalau kalian masuk sebuah perusahaan, untuk masuk pintu pertama itu pakai degree dan IPK. Ya pakai, memang semua pakai. Oke, kita degree saya ekonomi, IPK saya 3,6. Ya udah masuk. Tapi di dalam, apakah degree bekerja? Enggak. Yang bekerja apa? Communication kita, empathy kita, hard work kita, ya kan? Resiliensi kita. Dan itu kan nggak diajari di sekolah. Itu nggak diajari di kampus-kampus. Itu diajari oleh kehidupan, kan? Jadi, saya nggak bilang bahwa satu hal lebih penting, satu hal nggak lebih penting. Yang saya bilang adalah, teman-teman semua, kalau kalian fokus pada degree saja, kalian fokus pada tiket saja. Ngapain kita berjuang untuk tiket saja, tapi di dalam kita pelongo-pelongo? Nggak ngerti apa-apa. Ada tim kesulitan, kita nggak bisa ngebantu, karena kita nggak pernah kerja sosial. Dikasih kerjaan yang over, kita bingung kelimpungan karena kita terbiasa enak, nggak biasa bawa tekanan. Nah, menurut saya kalau study itu yang ngajarkan kita cuma di tiket masuk saja. Dan menurut saya ngapain kita hard work atau mati-matian untuk ngejar tiket masuk gitu loh. Tiket masuk ya just tiket masuk. Gitu. IPK saya 3,3an dulu S1. S2 walaupun saya dapat di Australia, IPK saya 3,3 atau 3,4. Saya not expert yet. Saya nggak jago-jago amat. Tapi saya pastikan bahwa saya punya ilmu lain yang itu berguna ketika saya masuk tiketnya gitu ya, passing the tickets. Dan menurut teman-teman semua, learning yang kalian dapatkan nanti setelah pandemi dengan sertifikat segala macam, jangan kalian gunakan itu sebagai tiket masuk, tapi jadikan sebagai proses ketika kalian masuk. Jadi untuk masuk sebuah pekerjaan atau apa, pakailah tiket degree kalian. Makanya saya bilang, IPK kalian pertahankan, gitu loh. IPK kalian 4, kalau ada 4, 3,9 terserah, pertahankan. Karena itu tiket masuk. Tapi kalau di dalam, kalian nggak bisa kerja. Kamu ngapain nggak bisa kerja? Pak, IPK 4. Nonsense, nggak bisa. Ini kenapa nih pekerjaannya nggak beres? Pak, saya kan lulusan gede. Ada urusannya gitu. Dan akhirnya semua di dalam tuh sama. So, untuk menjawab pertanyaan saya tadi, saya bilang bahwa degree penting, studying penting, maka saya bilang penting, tapi hanya sekedar tiket masuk. Dan ketika kalian di dalam, studying is not important any longer. Yang jauh lebih penting adalah depth of learning. Ketika kalian belajar di luar, jauh lebih penting. Saya pikir itu ya, Mas Sam. Kalaupun ada jumlah kecil banget orang yang equally the same gitu ya, yang matematikanya 10, bahasa Inggris 10, bahasa Spanyol 10, main gitar jago, main drum jago, itu mungkin berapa sih? Ya, menurut saya nggak akan menjadi manusia seperti, dan jangan memaksakan teman kita juga seperti itu. Jadi kalau saya jadi dia,